Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Witalk, ngobrolin tentang kesehatan bareng aku Bidan Wita. Untuk pembahasan kali ini yaitu tentang ASI eksklusif. Apa sih ASI eksklusif itu? ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sampai usia 6 bulan tanpa makanan tambahan atau makanan pendamping lainnya. ASI merupakan makanan tunggal untuk pertumbuhan bayi pada 6 bulan pertama. Memiliki manfaat untuk ibu dan juga untuk bayi. Yang pertama, manfaat untuk bayi yang ke-1 yaitu meningkatkan kekebalan tubuh, karena di ASI tersebut banyak zat-zat yang bermanfaat untuk bayi sehingga bayi tidak atau jarang sakit seperti itu. Yang kedua yaitu melindungi anak dari serangan alergi. Berbeda dengan susu formula, kalau ASI tidak ada alergi ke dede bayinya. Kalau susu formula kan ada beberapa susu formula yang tidak cocok untuk dede bayinya, jadi bisa menyebabkan alergi, bisa alergi merah-merah, seluruh badan atau mencret seperti itu. Yang ketiga, ASI banyak mengandung asam lemak yang bermanfaat untuk dede bayi, untuk otaknya. Jadi kalau kita pakai ASI, insya Allah anaknya bisa cerdas. Yang keempat yaitu mengurangi resiko terjadinya penyakit kencing manis. Kenapa demikian? Karena di ASI coba deh bunda rasain kalau misalkan lagi nyusuin, ditetesin ke mulut si ASI bunda, rasanya itu cenderung lebih ke asin ya, bukan manis. Beda sama susu formula. Biasanya kalau susu formula itu manis banget kan ya, apalagi merek-merek tertentu. Ada yang benar-benar manis gitu untuk susu formula. Yang kelima yaitu menunjang perkembangan motorik. Jadi bayi-bayi dengan pemberian ASI eksklusif biasanya akan mudah cepat jalan seperti itu. Yang keenam yaitu meningkatkan bonding attachment atau jalinan kasih sayang antara ibu dan bayinya. Manfaat bagi ibu selama pemberian ASI eksklusif, yang pertama yaitu mengurangi biaya sehari-hari, karena ASI itu gratis diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita harus memanfaatkannya seperti itu. Yang kedua, menyusui dapat menurunkan resiko berbagai penyakit untuk ibunya. Contohnya seperti penyakit kanker payudara, itu bisa menyerang siapa saja dan kapan saja. Tapi dengan ASI eksklusif, kita pemberian ASI eksklusif menurunkan resiko tersebut dan juga mengurangi resiko terjadinya kanker ovarium atau kanker indung telur seperti itu. Yang ketiga, menyusui membuat hidup bunda lebih mudah. Emang awalnya kalau menyusui ASI eksklusif itu banyak banget rintangannya atau halangannya, seperti puting lecet atau puting tenggelam, atau juga ibunya karena sakit karena luka perineum atau luka bekas sesarnya belum kering. Tapi setelah kesini lama kelamaan menyusui ASI eksklusif itu akan lebih mudah, terasa lebih mudah, karena kita gak usah cuci-cuci botol atau sterilin botol, atau tengah malam kalau dede bayi mau netek gak usah bikin dulu susu formula, jadi langsung dikeluarkan. Itu lebih praktis dan lebih mudah. Yang keempat yaitu menyusui akan terasa menyenangkan kalau kitanya ikhlas
ikhlas kalau kitanya ridho. Karena dengan menyusui kontak fisik dengan bayi itu akan sering, dan itu merupakan bagian terpenting untuk tumbuh kembang bayi. Yang kelima yaitu waktu kerja tidak akan banyak hilang, karena dengan pemberian ASI eksklusif bayi kan tidak mudah sakit, jadi ibu tidak akan repot untuk minta izin cuti karena dede bayinya sakit kalau ibunya bekerja. Karena dengan ASI eksklusif bayi akan tetap sehat insya Allah. Yang keenam yaitu mempersingkat waktu pemulihan. Jadi waktu hamil itu rahim kita tuh membesar sampai memenuhi seluruh perut kita. Kalau anak kita udah lahir berarti si rahim itu akan mengecil dengan sendirinya. Dengan ASI eksklusif proses untuk mengecilkan rahim itu akan lebih cepat, seperti itu. Yang ketujuh yaitu, ini pasti ibu-ibu senang, bisa menurunkan berat badan. Kenapa demikian? Karena dengan ASI eksklusif itu kan dede bayinya terus-terusan netek nih ke kita. Jadi apa yang kita makan pasti tersalurkan ke ASI gitu. Jadi nggak semua masuk serat-serat makanan yang kita makan, gak semuanya terserap oleh tubuh kita gitu. Makanya kita akan tetap atau akan lebih langsing kalau menyusui. Dan yang terakhir, menyusui dapat menjadi kontrasepsi alami. Kenapa demikian? Karena saat kita melakukan pemberian ASI eksklusif akan menghasilkan hormon prolaktin, dan hormon prolaktin itu akan menghambat pembentukan sel telur, seperti itu. Asal dilakukan dengan pedoman-pedoman tertentu, pedoman ASI eksklusif. Misalkan ASI eksklusifnya sampai 6 bulan. Terus menyusui secara teratur minimal 4 jam sekali. Terus ibu belum mengalami menstruasi, seperti itu. Itu untuk manfaat bagi bayi dan juga bagi ibu. Cara meningkatkan produksi ASI yang pertama yaitu menyusuilah sesering mungkin. Karena dengan menyusui dengan sering, insya Allah ASI akan banyak keluar. Kenapa demikian? Istilahnya gini, kan otak itu kerjanya harus disuruh. Jadi kalau misalkan dede bayinya netek ke kita, secara tidak langsung itu merangsang atau nyuruh otak buat memproduksi hormon prolaktin, dan hormon itu akan memperbanyak ASI keluar. Terus yang kedua yaitu motivasi yang kuat dari dalam diri kita. Karena dengan motivasi yang kuat bisa terwujudnya ASI eksklusif, seperti itu. Yang ketiga yaitu pemeriksaan payudara sedini mungkin. Jadi sebelum kita program kehamilan atau pas kita lagi hamil, aware lah dengan payudara kita, terutama dengan puting kita. Takutnya puting kita itu yang kita miliki itu tenggelam, seperti itu. Jadi bisa disiasati kalau masih lama proses menyusuinya. Jadi bisa nantinya bisa dibenerin gitu si putingnya dengan cara dirangsang biar keluar si puting tersebut. Terus selama menyusui hindari bra yang ketat, karena
kalau beratnya terlalu ketat, nanti si produksi ASI-nya nggak lancar. Seperti itu. Yang kelima, segera menyusui bayi setelah melahirkan. Jadi nanti pas ibu atau bunda-bunda sekalian mau melahirkan, bilang ke perawatnya atau ke bidannya atau ke dokternya mau IMD gitu. Dengan IMD akan terangsang si ASI-nya keluar gitu. Dan yang terakhir yaitu memperbanyak makanan daun-daun hijau seperti daun pepaya. Emang pahit kalau daun pepaya, tapi itu ngelancarin ASI, bagus ya. Terus bikin kental ke ASI itu. Terus seperti daun kelor atau juga daun katuk seperti itu. Oke bunda, pembahasan ASI eksklusif dicukupkan sekian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, itu mungkin kesalahan dari saya pribadi. Dan kalau merasa video yang saya buat ini bermanfaat, dimohonkan untuk men-share di sosial media yang bunda punya, supaya manfaatnya tersebar kemana-mana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.